Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang kelima. Di part sebelumnya, Humble Time bisa menyimpulkan kejanggalan yang ada pada game Wasteland Online. Dan di part kali ini, Choguang mendapatkan partner bisnis yang baru. Di sisi para player, mereka berusaha mati-matian membangun basecamp supaya lebih baik. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Maksudmu administrator mengeksploitasi kita? Romusa era modern kah? Ujar Night Ten. Humble Time pun menenangkan mereka semua. Administrator orang asli itu hanyalah asumsinya, belum tentu benar. Selama ini, administrator tidak menyakiti mereka dan selalu siap menyelamatkan mereka dari bahaya. Daripada itu, Humble Time sedang tertarik dengan bagaimana cara sistem akan menghitung akumulasi tingkat favorability para NPC sebelum tes kedua dimulai. Mereka berempat adalah player pertama yang memainkan game ini. Mereka punya keuntungan poin yang lebih banyak dari player-player lain yang akan bergabung nanti. Jadi untuk saat ini, mereka berempat akan membentuk tim yang solid. Sebagai tim, mereka akan membagikan semua informasi dan membantu satu sama lain. Mereka harus kompak dalam memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki. Karena masih ada waktu, Humble Time meminta Great Gale dan Night Ten untuk menginvestigasi segala aktivitas mutan atau aktivitas mencurigakan lainnya di area Danau Linghu yang berada di dekat Taman Wetland. Jika mereka berdua menemukan tempat yang diduga sarang, jangan lupa menandai lokasinya di map. Humble Time juga mengingatkan mereka berdua untuk jangan sampai terlibat pertarungan dengan monster mutan. Dan sebisa mungkin bawa air bersih sebanyak-banyaknya. Di sisi Night Ten, dia terlihat kesal karena Humble Time bertingkah seolah-olah ketua tim. Sembari Great Gale dan Night Ten pergi mengambil air bersih, Humble Time dan Whitehorse akan melanjutkan misi prioritas dari administrator. Whitehorse juga akan mencari informasi di internet bagaimana caranya mengolah kayu dengan efisien. Singkat cerita, panel berpindah ke Cambridge Street. Terlihat rombongan pedagang yang memasuki Cambridge Street. Lalu ada seorang budak cewek yang dibawa sama ketua pedagang tersebut. "Lihat cewek itu, bos," ujar Parlan. "Bodinya mantep cuy," ujar Fikri. "Andai bukan budak, pasti udah kupacari dia," ujar Toyib. Ternyata karavan-karavan ini datang untuk membawa pesanan dari wali kota Cambridge Street. Selaku wakil wali kota Cambridge Street, Pak Tua Charlie langsung menyambut dengan sopan ketua rombongan pedagang tersebut. Ketua rombongan pedagang dari Boulder Town ini bernama Lizette. Budak cewek yang ia bawa merupakan pesanannya Pak Wali Kota. Ini merupakan budak kualitas tinggi. Jadi Pak Tua Charlie harus memastikan bahwa barang ini harus sampai ke tangan Pak Wali Kota tanpa ada cacat sedikit pun. Pak Tua Charlie pun dengan berhati-hati akan membawa barang tersebut ke Pak Wali Kota. Tak lama setelahnya, Choguang pun datang. Baru sampai, dia langsung melihat karavannya Pak Lizette. Kelompok pedagangnya merupakan kelompok pedagang besar yang memiliki banyak komoditas yang mereka jual. Pak Tua Charlie pernah bercerita kalau di Boulder Town melegalkan penjualan budak. Awalnya Choguang mengira kalau hal itu adalah kebohongan. Ternyata hari ini dia melihat penjualan budak secara langsung dengan kedua matanya sendiri. Tapi yang bisa membeli budak pasti orang-orang kaya seperti Pak Wali Kota. Di sisi lain, Choguang merasa beruntung karena bisa menjual jamur biru ini ke karavannya Pak Lizette. Dengan sedikit sombong, Pak Lizette melemparkan uang koin kepada para pengemis yang ada di Cambridge Street. Di depan,
Cuguang sedang berdiri menunggu karavan Pak Liset mendekat. "Pak Liset, apa dirimu sedang longgar? Aku punya sesuatu yang kau inginkan," ucap Cuguang. "Siapa kau bocah? Waktuku sangat berharga," balas Pak Liset. Cuguang tidak bermaksud membuang-buang waktu Pak Liset. Dia hanya mau menjual barang ke Pak Liset. Di sisi Pak Liset, dirinya tidak percaya kalau scavenger di Camby Street punya barang bagus. Bahkan Waluyo bawahannya Pak Liset langsung ngakak setelah mendengar hal itu. Kemudian Cuguang memperkenalkan namanya. Akan tetapi Pak Liset tidak peduli dengan nama Cuguang. Dia juga tidak berminat dengan barang yang akan dijual sama Cuguang. Dirinya bahkan menyuruh Cuguang untuk menjual sampah itu ke Pak Tua Charlie. "Aku punya 2 kilogram sampah ini. Kau yakin akan melewatkannya begitu saja?" ujar Cuguang. Pak Liset langsung bertanya dari mana Cuguang mendapatkan jamur biru tersebut. Cuguang menerangkan kalau dirinya mendapatkan barang itu dari gorong-gorong bawah tanah dekat sarang lintah mutan. Kalau tidak percaya, Cuguang akan memberitahu lokasinya dan menyuruh Pak Liset untuk memeriksanya sendiri. "Jangan banyak bacot, berapa harga yang kau minta?" ujar Pak Liset. 2 kilogram 200 chip, jawab Cuguang. "Deal," balas Pak Liset tanpa banyak nawar kayak emak-emak yang lagi belanja. "Anjir, kemurahan kah? Tahu gitu ku naikkan 1000 chip," batin Cuguang. Cuguang yakin kalau wali kota pasti menjual jamur biru ini di harga yang jauh-jauh lebih tinggi darinya. Gara-gara hal itu, dirinya hanya mendapat 200 chip dari penjualan jamur biru tersebut. Padahal Cuguang bisa mendapat chip lebih dari itu. Pak Liset berharap semoga Pak Tua Charlie tidak mengetahui transaksi ini. Cuguang pun mengiyakannya. Kalau ketahuan, Pak Tua Charlie bisa ngamuk. Pak Liset pun memberi Cuguang 200 chip. Pak Liset juga yakin kalau Cuguang akan membelanjakan chip tersebut. Jadi Pak Liset menawarkan barang dagangannya ke Cuguang dengan diskon 20%. Cuguang pun langsung membeli senjata api mumpung dapat diskon 20%. Pak Liset pun menyuruh anak buahnya membawakan satu senjata api yang cukup bagus. Rifle besi 9 mm ini harganya 200 chip. Pak Liset juga akan memberikan 30 peluru 9 mm sebagai tambahan. Cuguang pun langsung mencoba dan melihat-lihat rifle tersebut. "Itu semua sudah termasuk diskon 20%? Tanya Cuguang. Pak Liset pun mengiyakannya. Jika masih kemahalan, Pak Liset menawarkan pistol dengan kaliber 5 mm seharga 100 chip. Sangat efektif untuk melawan begal, tapi sangat tidak disarankan untuk melawan monster mutan. "Dasar kapitalis," umpat Cuguang dalam hati. Cuguang menegaskan kalau dirinya menginginkan rifle ini dan 60 peluru. Lalu harus ada kembalian 25 chip untuk membeli makanan dan suplai lain. "Kau berniat negosiasi denganku?" ujar Pak Liset. Kemudian Cuguang menerangkan kalau di sana terdapat lebih dari 2 kg jamur biru. Cuguang yakin kalau Pak Liset tahu maksudnya. Maksud Cuguang sebenarnya adalah membuat Pak Liset berinvestasi padanya. Dengan harga segitu, Pak Liset tetap mendapat keuntungan yang besar. Jika Pak Liset berinvestasi padanya, maka Cuguang bisa menjual jamur biru 10 kali lipat dari jumlah ini. Jika Pak Liset memiliki 20 kg jamur biru, dirinya bisa memproduksi banyak material anti radiasi gamma. Jika dibandingkan dengan rifle itu, dirinya bisa membeli ribuan rifle seperti itu. Akhirnya Pak Liset pun setuju untuk invest ke Cuguang. Jujur Li, Pak Liset tidak mau berbisnis dengan para scavenger, tapi pengecualian bagi Cuguang. Dengan ini, mereka berdua resmi menjadi partner bisnis. "Senang bisa menjadi rekan bisnis Anda, Pak Liset," ucap Cuguang.
Seperti kesepakatan awal, Pak Lizet memberikan rifle tersebut beserta 60 peluru untuk Cuguang. Pak Lizet tidak menyangka kalau ada barang bagus digorong-gorong bawah tanah. Di sisi Cuguang, dirinya mulai membungkus rifle barunya itu. Pak Lizet juga tak lupa memberikan kembalian 25 chip ke Cuguang. Pak Lizet kembali menegaskan bahwa Cuguang adalah satu-satunya scavenger yang dia ajak berbisnis. Hal tersebut merupakan sebuah penghormatan bagi Cuguang. Tapi perlu Cuguang ingat, berbisnis jamur biru dengan Pak Lizet sangatlah berbahaya. Lintah mutan adalah ancaman terbesarnya. Pak Lizet mendoakan keberuntungan Cuguang. Jangan langsung mokat ketika bisnis ini baru dimulai. Soalnya tempat di mana Cuguang mengambil jamur biru itu sangatlah berbahaya. Apa yang dikatakan Pak Lizet itu benar. Cuguang tidak tahu ada berapa banyak lintah mutan yang ada di sana. Yang menjadi kekhawatiran Cuguang itu adalah senjata apinya yang tidak efektif melawan lintah mutan tersebut. Terus yang paling mengerikan itu kemampuan regenerasi yang gak ngotak dari lintah mutan ini. Ketika dipotong jadi dua, mereka malah akan menjadi dua individu yang baru. Terus beberapa luka tembakan di tubuh lintah mutan itu tidak akan sampai membunuhnya. Pilihan terakhir adalah dengan membakar mereka. Namun hal itu juga akan membakar tambang jamur biru, sehingga itu akan menjadi kekalahan telak bagi Cuguang. Tiba-tiba Pak Lizet menepuk pundak Cuguang dari belakang. Pak Lizet berkata kalau dirinya akan ke Camp Beach Street lagi akhir bulan nanti. Dia berharap Cuguang bisa menyiapkan 20 kg jamur biru saat itu tiba. 20 kg jamur biru akan dihargai 2000 chip. Dan daripada ditukar dengan chip, Pak Lizet menawarkan barang-barang yang ada di gudangnya kepada Cuguang. Cuguang bisa mengambil barang sesuai dengan harga jamur birunya. Cuguang pun bertanya barang apa saja yang dimiliki Pak Lizet. Nggak pakai lama, Pak Lizet langsung menyuruh bawahannya untuk membawa katalis dagangan miliknya. Di dalam tablet tersebut terdapat list barang-barang yang dijual sama Pak Lizet. Ternyata si kapitalis punya banyak barang bagus di gudangnya. Cuguang melihat kacamata night vision dengan harga 300 chip. Lalu juga ada rompi anti peluru dengan harga 500 chip. Pak Lizet juga berkata kalau barang yang ia jual dengan yang ada di foto itu sama. Dirinya bukanlah pedagang abal-abal kayak di toko-toko online. Tiba-tiba Cuguang dibuat terkejut dengan salah satu barang yang dijual Pak Lizet. Dirinya melihat generator listrik dengan daya 10 kW seharga 1200 chip. Lalu ada KV1 exoskeleton power dengan harga 800 chip. Alat ini bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengangkat beban berat, bahkan bisa membantu pengguna melewati medan yang sangat sulit. Cuguang pun mengembalikan tablet tersebut ke Pak Lizet karena sudah memutuskan barang apa yang akan ia ambil. Pak Lizet nggak nyangka Cuguang akan memilih barang yang bagus. KV model 1 memang model lama, tapi daya tahannya adalah yang terbaik dari semua model yang ia punya. Dan untuk generator, Cuguang perlu membeli baterai tambahan untuk mengaktifkannya. Pak Lizet menawarkan satu baterai dengan harga 150 chip. Membeli baterai jauh lebih baik ketimbang beli generator yang baru. Exoskeleton bisa digunakan di balik baju, sehingga tidak menarik perhatian para begal. Lalu Pak Lizet bertanya di mana Cuguang akan menempatkan generator tersebut. Barang mahal seperti itu pasti diincar para begal. Cuguang menjelaskan kalau generator tersebut tidak akan ditaruh di Camp Beach Street. Cuguang tidak bisa menjelaskan hal ini lebih lanjut. Keberadaan shelter 404 itu masih ia rahasiakan dari orang lain. Baiklah, terserah kau saja. Sampai jumpa akhir bulan nanti, ucap Pak Lizet. Tunggu dulu Pak, kau lupa memberiku diskon 20%, bentak Cuguang.
Harga yang sudah kuperlihatkan itu termasuk diskon 20% nak, balas Pak Lizet dengan santuy. Dasar kapitalis, kudoakan kau segera bangkrut, umpat Cuguang dalam hati. Karena waktu sudah mulai gelap, akan berbahaya jika kembali ke base camp sekarang. Jadi Cuguang memutuskan kembali ke rumahnya yang ada di Cambridge Street. Saat melewati pasar, toko Pak Tua Charlie diserbu para penyintas. Soalnya dia menjual sabun mandi dengan harga yang sangat murah. Tidak hanya sabun mandi, stok sembako yang ia jual langsung ludes dalam waktu singkat. Tiba-tiba, ajudan wali kota datang ke sana. Saat ini wali kota mengeluarkan kebijakan baru yang harus ditaati oleh para penyintas. Kalau tidak, mereka akan dipaksa keluar dari Cambridge Street. Mulai hari ini sampai akhir bulan, setiap penghuni rumah yang sudah dewasa diwajibkan menyerahkan 100 kg kayu dan 2 meter bulu kepada Pak Wali Kota. Menurut Waryo, kebijakan baru biasanya muncul di bulan Agustus dan September. Bisa-bisanya membuat kebijakan baru ketika musim dingin akan tiba. Tapi jika mereka menolak, maka Pak Wali Kota akan menendang mereka dan keluarga mereka keluar camp. Jika sampai itu terjadi, mereka akan mati kedinginan di luar sana. Jadi mau nggak mau, mereka harus menuruti perintah Pak Wali Kota. Cuguang merasa kalau Pak Wali Kota berencana mengumpulkan suplai yang banyak untuk dijual ke Pak Lizet, sehingga dirinya bisa hidup mewah di tengah musim dingin. Tapi semua ini nggak ada hubungannya dengan Cuguang. Lagian dia akan meninggalkan Cambridge Street ketika musim dingin tiba. Cepat minggir, dasar loli sialan, bentak bocil FF yang sok keras ini. Bocil FF ini berasal dari keluarga Wang, namanya Wang Defu. Kenapa loli sepertimu melindungi rumah kosong ini? Pemiliknya sudah meninggal tahu, bentak si bocil FF yang membuat Xiaoyu kesal. Kakakku belum mati, bentak Xiaoyu ke si bocil FF. Si bocil FF berusaha membujuk si loli dengan iming-iming kue pie yang enak. Lalu si bocil FF cuma mau mengambil pintu dan beberapa balok kayu doang. Sisanya untuk si loli semua. Tapi loli Xiaoyu menolaknya. Karena sudah dibaiki tapi nggak mau, membuat si bocil FF ingin menghajar Xiaoyu. Kau berani memukul loli? Tantang Xiaoyu. Berani? Ayah dan kakakmu itu bukanlah tandingan keluargaku, balas si bocil FF. Siapa yang kau bilang udah mokat, he? Ucap Cuguang yang tiba-tiba muncul dari belakang. Hajar bocil FF itu Big Brother, ujar Xiaoyu. Dia langsung memberitahu Cuguang kalau si bocil FF mau membongkar rumah Cuguang. Cuguang pun berterima kasih sama Xiaoyu karena sudah melindungi rumahnya. Selama ada dirinya di sini, tidak akan ada satupun orang yang bisa membuli Xiaoyu. Lalu Cuguang memanggil si bocil FF. Kau mau pulang sendiri atau mau kupaketkan ke rumahmu, he? Ancam Cuguang. Diancam seperti itu, si bocil FF tidak berkutik. Dia langsung panik begitu melihat Cuguang mau mengeluarkan pipa besi tajamnya. Tunggu pembalasanku, akan kuadukan masalah ini sama ayah dan ibuku, teriak si bocil FF sambil lari ngibrit ke rumahnya. Dengan muka polos khas loli, Xiaoyu mengucapkan terima kasih kepada Cuguang. Cuguang pun langsung salting setelah melihat senyuman loli tersebut. Sebagai imbalan karena sudah berjuang melindungi rumahnya, Cuguang pun memberikan Xiaoyu permen lollipop. Sejak menyicipi permen lollipop pertama kali, permen lollipop menjadi salah satu makanan kesukaan Xiaoyu. Hei Xiaoyu, sedang apa kau di situ? Teriak seseorang dari kejauhan. Pak tua yang di ujung itu adalah ayah Xiaoyu, namanya Man Yu. Lalu dua orang di belakangnya ini adalah kakaknya. Yang tengah namanya Yuhu, dan yang di belakang namanya Yu Xiong. Melihat ayah dan kedua abangnya, Xiaoyu langsung ngibrit masuk ke dalam rumah. Kemudian Yuhu berhenti dan menyapa Cuguang.
Karena lama tak melihat Cuguang, Yuhu mengira bahwa Cuguang sudah mokat. "Kau mendoakan diriku cepat mokat kah?" ujar Cuguang. Yuhu tidak bermaksud seperti itu. Dia menerangkan bahwa wali kota baru saja membuat kebijakan baru. Setiap orang dewasa disuruh menyerahkan 100 kg kayu bakar dan 2 meter bulu sebelum akhir bulan. Karena di rumah mereka ada 3 orang dewasa, maka mereka perlu menyiapkan 300 kg kayu bakar dan 6 meter bulu. Dan ketika mereka keluar tadi, keluarga Lee menemukan jejak rusa yang sedang bermigrasi ke arah taman wetland. Jika mereka bisa menangkap rusa-rusa tersebut, maka mereka bisa mendapatkan bulu yang banyak. Selain itu, mereka juga bisa mendapat daging untuk stok makanan bertahan hidup di musim dingin nanti. Memburu rusa tersebut adalah solusi terbaik untuk masalah ini. Yang menjadi masalah bagi Cuguang adalah Taman Wetland dan North Woodland itu berada tak jauh dari shelternya. Dia berharap kalau dirinya dan para playernya tidak bertemu dengan mereka. Kemudian Yuhu mengingatkan bahwa keluarga Wang akan membuli Cuguang karena Cuguang tinggal sendirian. Lalu Yuhu punya ide untuk menyuruh Cuguang nikah dengan adiknya. Lagian tahun depan Xiaoyu udah cukup umur buat nikah. Biar cepat, acara lamarannya nanti malam aja gimana? Ucap Yuhu tanpa dosa. "Makasih, tapi tidak usah," teriak Cuguang yang langsung masuk ke dalam rumahnya. "Duh, sayang sekali. Jika dia mau nikah sama Xiaoyu, status keluarga kami pasti meningkat. Soalnya adik kami menikah dengan orang yang akrab dengan Pak Tua Charlie," batin Yuhu yang menyayangkan hal ini. "Anjir, dia sudah gila kah? Masa mau menikahkanku dengan adik lolinya? Meskipun umurnya udah legal, tetap aja dia loli, anjir," batin Cuguang. "Selamat pagi sayangku," ucap Xiaoyu dalam benak Cuguang. "Dirimu mau makan dulu atau?" ucap Xiaoyu dalam benak Cuguang yang semakin ngelantur. "Meskipun di sini usianya legal, di duniaku masih belum legal. Aku tidak bisa menerimanya," batin Cuguang sambil menguatkan iman untuk tidak menikahi loli. Kemudian panel berpindah ke base camp di mana para player berada. Terlihat Whitehorse yang bingung bagaimana cara mengolah kayu-kayu ini dengan efisien. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah memanasi kayu tersebut dengan api. Lalu mereka juga bisa mengecat ujung kayu biar nggak gampang lapuk dan dimakan rayap. Lalu bisa juga direndam ke dalam air, namun perlu sedikit usaha untuk mengambilnya lagi. 2 hari ini mereka sudah mengumpulkan kayu yang banyak. Whitehorse punya ide untuk membuat dinding kayu di sekitar base camp. Akan tetapi, jika menggunakan kayu yang belum diolah, dinding kayunya bisa hancur gara-gara kena hujan. Ampletem pun berpikir keras untuk mengatasi permasalahan ini. Lalu Ampletem usul untuk membuat semen. Ada banyak limbah beton yang bisa mereka manfaatkan di sana. Balok beton yang ada di sana tidak bisa digunakan secara langsung. Harus dicampur dengan semen, lalu ditambah dengan limbah baja, maka mereka bisa membangun benteng beton sederhana. Membuat dinding beton memang bagus, tapi mereka perlu semen untuk membuatnya. Dan untuk membuat semen diperlukan batu bara yang cukup. Mereka juga perlu alat yang bernama kiln. Kalau kalian nggak tahu apa itu kiln, kiln itu adalah komponen utama pada pabrik semen yang berfungsi untuk membakar bahan baku mentah menjadi semen setengah jadi. "Kami pulang," teriak Nekten. Gradgel menerangkan kalau ada sungai di timur Danau Linghu. Sungai tersebut sebelumnya tidak ada di dalam map, tapi Gradgel sudah menandai lokasinya di map. Nekten juga menjelaskan bahwa mereka sudah mengeksplor pinggiran danau mulai dari arah timur sampai ke arah selatan. Di sisi Ampletem, dirinya bingung apa yang dibawa sama Nekten dan Gradgel itu. Nekten pun langsung mengeluarkan peta dari dalam tasnya. Lokasi yang mereka silang merupakan sarang monster mutan.
Dan yang mereka lingkari ini adalah tempat paling aman untuk mengambil air bersih. Lalu, kenapa kalian mengambil itu? Kalian mau bikin konten mandi lumpur kah? Tanya Uncle Tem. Great Girl menemukan itu di sungai. Mereka sengaja membawanya pulang karena siapa tahu bisa berguna. Jujur Lee, Nighttime ingin scene di mana dia sedang melihat NPC cewek yang sedang mandi di sungai. Gak taunya yang ia temukan hanyalah lumpur ini. Menurut Great Girl, lumpur ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Makanya ia bawa pulang ke base camp. Whitehorse pun langsung mengecek lumpur yang dibawa sama Great Girl dan Nighttime. Lumpur ini tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Tapi lumpur ini adalah barang yang bagus untuk membuat kiln. Kiln? Kalian mau bikin pabrik semen kah? Tanya Nighttime. Uncle Tem menerangkan kalau dirinya dan Whitehorse sedang memikirkan cara untuk memproduksi semen. Emang bisa? Tanya Great Girl. Kenapa tidak bisa? Game yang kita mainkan ini sangat realistis. Apapun bisa kita lakukan, terang Whitehorse. Waktu istirahat selesai. Sekarang ayo kita nguli, ucap Whitehorse yang udah kayak mandor. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.